saya akan menjelaskan materi anak berkebutuhan khusus mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 8. Langsung saja kita ke penjelasannya. Kelompok 1 yaitu hakikat dan konsep bimbingan dan konseling anak berkebutuhan khusus. Bimbingan dan konseling anak berkebutuhan khusus secara general, resource counseling merupakan suatu proses di mana terdapat suatu penekanan agar konseli diberikan kesempatan untuk mengembangkan diri sehingga dapat bisa mengarahkan pada peningkatan kesadaran dan tujuan BKABK menurut Dr. Andes Dewa Ketut Soekardi. Bimbingan dan konseling memiliki tujuan umum dan khusus. Adapun tujuan umum bimbingan dan konseling adalah A. Tujuan secara umum, bimbingan dan konseling bagi anak berkebutuhan khusus adalah membantu anak berkebutuhan khusus dalam mengembangkan diri dan menyesuaikan dirinya secara optimal, sesuai dengan hambatan, gangguan, atau kelainannya. B. Tujuan khusus. Bimbingan dan konseling adalah bertujuan untuk membantu siswa agar dapat mencapai tujuan-tujuan perkembangan yang meliputi aspek pribadi sosial, belajar, dan karir. C. Fungsi ABK. A. Fungsi pencegahan, preventif. B. Fungsi pemahaman. Kelompok 2. Jenis-jenis anak berkebutuhan khusus. Jenis-jenis anak berkebutuhan khusus antara lain 1. Tunanetra atau anak yang mengalami gangguan penglihatan. 2. Tunarungu atau anak yang mengalami gangguan pendengaran. 3. Tunalaras atau anak yang mengalami gangguan emosi dan perilaku. 4. Tunagrahita. 5. Tunadaksa atau anak yang mengalami kelainan anggota tubuh atau gerakan. 6. Cerebral palsy. 7. Gifted atau anak berbakat. 8. Autisme. 9. Attention deficit disorder with hyperactive. 10. Lambat belajar. 11. Anak yang mengalami kesulitan belajar spesifik. B. Penyebab anak berkebutuhan khusus. 1. Prenatal, infeksi kehamilan, gangguan genetika, usia ibu hamil, keracunan saat hamil, penyakit menahun seperti TBC, pengalaman traumatik. 2. Perinatal, proses kelainan lama atau prematur, kelahiran dengan alat bantu, kelahiran sungkang, tulang ibu yang tidak beroperasional. 3. Pasca natal, kekurangan zat makanan. 2. Kecelakaan. 3. Keracunan. Kelompok 3. Permasalahan dan kebutuhan anak berkebutuhan khusus. A. Permasalahan yang dialami anak berkebutuhan khusus. 1. Pendidikan atau akademik. Dalam mengikuti pendidikan, anak berkebutuhan khusus banyak yang mengalami kesulitan dalam menggunakan waktu, memahami kemampuan akademik dasar, membaca, menulis, dan berhitung. Perencanaan pendidikan lanjutan, cara belajar, penyelesaian tugas-tugas, penggunaan sumber belajar, dan pengembangan kreativitas. 2. Sosial pribadi. Masalah yang sering muncul dalam diri ABK adalah hubungan dengan sesama teman, penyesuaian diri dengan lingkungan, pendidikan, dan masyarakat, penyelesaian konflik, pemahaman sikap dan penerimaan diri, memahami kelebihan dan kekurangan, penetapan pilihan dan pengambilan keputusan. 3. Karir. Masalah yang berkaitan dengan pengembangan karir adalah pemilihan jurusan, pemilihan pekerjaan yang sesuai dengan minat dan kemampuannya, motivasi yang rendah, pemahaman kondisi lingkungan kerja, perencanaan dan pengembangan karir. 4. Yaitu keluarga. Sebagai faktor eksternal, ada banyak permasalahan pada ABK yang disebabkan pola atau bentuk perlakuan yang tidak sesuai atau tidak semestinya dari orang tua. B. Kebutuhan anak berkebutuhan khusus. 1. Kebutuhan psikologis seperti lapar, haus, dan lain sebagainya. Yang kedua, kebutuhan keamanan sebagai merasa aman dan jauh dari bahaya. Yang ketiga, rasa memiliki dan rasa cinta seperti berafiliasi dengan orang lain, diterima dan memiliki. Dan yang keempat, kebutuhan dihargai seperti untuk mencapai kompeten dan mendapatkan persetujuan dan pengakuan. Yang kelima, kebutuhan estetika seperti simetri,
keteraturan, dan keindahan. Yang keenam, kebutuhan aktualisasi diri seperti menemukan pembunuhan diri dan menyadari potensi diri. Kelompok 4, pengertian ADHD, autis, retardasi mental, talent, dan gifted. Attention deficit hyperactive disorders ditunjukkan secara psikologis. Hiperaktif adalah gangguan tingkah laku yang tidak normal yang disebabkan disfungsi neurologia dengan gejala utama tidak mampu memusatkan perhatian. Yang kedua, autis. Autisme adalah gangguan perkembangan kompleks yang gejala-gejalanya meliputi perbedaan dan ketidakmampuan komunikasi sosial, kemampuan motorik kasar dan motorik halus, dan kadang-kadang kemampuan intelektual. Yang ketiga, retardasi mental. Berpendapat bahwa retardasi mental adalah tingkat fungsi intelektual yang secara signifikan berada di bawah rata-rata sebagaimana diukur oleh tes intelijensi yang dilaksanakan secara individual. Yang keempat yaitu talent dan gifted. Talent atau berbakat istimewa adalah kemampuan yang tidak mengacu pada batasan intelijensi di atas 130, akan tetapi talent mempunyai salah satu atau beberapa bidang prestasi yang menonjol, yang melebihi rata-rata dan prestasi tersebut tidak selalu dalam bidang akademis. Sedangkan gifted atau cerdas istimewa merupakan istilah yang diberikan untuk menjelaskan kondisi seseorang yang memiliki kemampuan atau potensi melakukan sesuatu jauh di atas rata-rata dengan orang seusianya. BK untuk ADHD, autis, retardasi mental, talent, dan gifted. 1. Teknik cara yang bisa dilakukan untuk menanganinya adalah dengan membantu mengurangi atau menghilangkan tingkah laku yang tidak dikehendaki dan mengembangkan tingkah laku yang diharapkan. Salah satu layanan bimbingan dan konseling yang cocok untuk ADHD adalah layanan konsultasi. 2. Autisme, identifikasi, solusi, dan program BK. Pelaksanaan. Yang ketiga, retardasi mental. 1. Layanan orientasi. 2. Layanan pembelajaran. Dan ketiga, layanan konseling individu. Dan keempat, layanan konseling kelompok. Yang kelima yaitu pemahaman anak berkebutuhan khusus sebagai individu. Konsep diri. Banyak para ahli yang mengemukakan tentang definisi dari konsep diri. Di antaranya adalah Cerf dan Hoffnung yang mengidentifikasi bahwa konsep diri adalah pemahaman diri atau sense of self, yakni suatu pemahaman mengenai diri atau ide tentang diri sendiri. Konsep diri seseorang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu 1. Pengalaman, terutama pengalaman interpersonal yang memunculkan perasaan positif dan perasaan berharga. B. Kompetensi dalam area yang dihargai oleh individu dan orang lain. C. Aktualisasi diri atau implementasi dan realisasi dari potensi pribadi yang sebenarnya. B. Konsep diri bagi anak berkebutuhan khusus. Pembentukan konsep diri sangat dipengaruhi oleh bagaimana kondisi individu secara keseluruhan, sebagaimana disebutkan dalam 3 faktor. Pembentuk konsep diri yang meliputi pengalaman, kompetensi dalam area yang dihargai oleh individu dan orang lain, serta aktualisasi diri atau implementasi dan realisasi dari potensi pribadi yang sebenarnya. C. Interferensi. Pendidikan dalam membentuk konsep diri yang pasif bagi anak berkebutuhan khusus telah disajikan sebelumnya, bahwa konsep diri pada setiap individu terus mengalami proses sepanjang rentang kehidupannya. Pada anak berkebutuhan khusus, kondisi yang berbeda baik secara fisik maupun psikis melekat pada diri mereka akan memicu munculnya respon negatif dari lingkungan di mana anak berkebutuhan khusus ini melakukan aktualisasi diri. Di antaranya respon lingkungan yang sering dipersepsi oleh ABK dari lingkungannya adalah sikap resistensi yang cukup tinggi terhadap dirinya dengan segenap keterbatasan yang hal ini akan membentuk persepsi yang buruk terhadap diri ABK dan keberadaan dirinya. Yang keenam yaitu sekolah inklusi. Sekolah inklusi, pendidikan inklusi adalah salah satu program kebijakan pemerintah untuk memberikan pelayanan bagi anak berkebutuhan khusus
untuk menempuh pendidikan reguler seperti anak-anak normal lainnya. B. Tujuan pendidikan inklusif. Dalam buku pedoman umum penyelenggaraan pendidikan inklusif diselenggarakan dengan tujuan yang pertama yaitu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua anak termaksud anak berkebutuhan khusus mendapatkan pendidikan yang layak dengan sesuai dengan kebutuhannya. B. Membantu mempercepat program wajib belajar pendidikan dasar. C. Membantu meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah dengan menekankan angka tinggal kelas dan putus sekolah. D. Menciptakan sistem pendidikan yang menghargai keanekaragaman, tidak diskriminatif, serta rumah terhadap pembelajaran. E. Memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945. C. Standar penyelenggaraan pendidikan inklusif. Yang pertama yaitu tenaga pendidik, yang kedua sarana prasarana, yang ketiga kurikulum, 4 monitoring dan evaluasi, yang ketujuh yaitu teknik asesmen anak berkebutuhan khusus. Yang ketujuh yaitu teknik asesmen anak berkebutuhan khusus. Konsep dasar asesmen ABK merupakan suatu kegiatan awal proses dari seluruh proses pembelajaran. Asesmen adalah suatu proses pengumpulan informasi tentang seseorang anak yang akan digunakan untuk membuat pertimbangan dan keputusan yang berhubungan dengan anak tersebut. Tujuan asesmen anak berkebutuhan khusus menurut Zainal Alamin, tujuan asesmen adalah A. Untuk mengetahui kemampuan anak, B. Untuk mengetahui hambatan belajar anak, C. Untuk mengetahui pencapaian, D. Untuk mengetahui kebutuhan belajar anak. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam teknik asesmen. 1. Teknik asesmen anak berkebutuhan khusus. Penilaian acuan normatif. B. Penilaian acuan kriteria. C. Inventory informal. D. Analisis contoh pekerjaan. E. Analisis tugas observasi. G. Checklist dan skala rating. H. Interview dan kuesioner. I. Konferensi kasus. 2. Prosedur asesmen. 1. Prosedur formal, menggunakan tes-tes yang sudah distandarisasikan. 2. Prosedur informal, menggunakan instrumen-instrumen yang melibatkan banyak pihak terkait di dalam pelaksanaannya. Dan yang ke-8 yaitu model dan teknik ABK. A. Model pendidikan ABK. 1. Model regresi mencoba memberikan layanan pendidikan secara khusus dan terpisah dari jenis anak normal maupun anak berkebutuhan khusus. Yang kedua yaitu model kelas khusus. Model ini adalah model yang tidak berdiri sendiri layaknya SLB, melainkan keberadaannya ada di sekolah umum atau reguler. Yang ketiga model sekolah luar biasa atau SDLB. Model ini adalah model yang diperuntukkan untuk menampung peserta didik berkebutuhan khusus usia sekolah dasar dari berbagai jenis dan tingkat kekhususan yang dialaminya. Yang keempat yaitu model guru kunjung. Model ini difungsikan untuk mereka yang membutuhkan pendidikan di daerah terpencil, daerah perairan, daerah kepulauan, atau tempat-tempat yang sulit dijangkau oleh layanan khusus yang telah ada. Yang kelima yaitu sekolah terpadu. Sekolah terpadu pada hakikatnya seperti sekolah normal pada umumnya, tetapi menerima anak berkebutuhan khusus untuk bisa belajar bersama di dalamnya. Yang keenam yaitu pendidikan inklusi. Berarti pendidikan inklusi adalah pendidikan yang terbuka bagi siapa saja yang ingin belajar di dalamnya. B. Teknik ABK. 1. Pendekatan individu. Yang kedua pendekatan tingkah laku. Yang ketiga pendekatan realitas. Itulah tadi beberapa penjelasan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.